Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Kustiawan dengan NPM 2032030065 asal Prodi Profesi Nurse Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Tujuan saya di sini, saya akan melakukan tindakan keperawatan, yaitu melakukan pendidikan kesehatan terkait penyakit diare pada anak usia 9 bulan terhadap keluarga terkait penyakit diare. Sebelum saya bertemu dengan pasien, saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah. Lalu saya siap bertemu dengan pasien. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk. Ya. Selamat pagi, Ibu. Benar dengan Ibu A ya? Ya, Iya, ini adiknya namanya adik K ya? ya. Iya. Baik, perkenalkan saya Satria, perawat di Bangsal Anak ini. Di sini tujuan saya akan melakukan pendidikan kesehatan pada ibu terkait adiknya katanya diare, Bu ya. Iya. Udah berapa hari Bu diarenya, Bu? Sudah 2 atau 3 hari ini, Bu ya. Oh gitu. Berapa kali ininya, Bu, buang air besarnya, Bu? Ada 8 kali ya. Oh, 8 kalian ya. Sampai dia tuh lemas, bolak-balik kamar mandi gitu. Oh gitu, ya. Baik Ibu, pada hari ini kita akan melakukan pendidikan kesehatan terkait diare. Kan sebelumnya Ibu juga belum tahu diare itu apa ya, bagaimana cara penanganannya, Bu ya. Baik, sebelum kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, saya akan menjaga privasi Ibu dulu ya. Saya menjaga privasi. Kita lanjut kembali Ibu. Untuk hari ini kita akan melakukan pendidikan kesehatan selama 10 hingga 15 menit. Nah, sebelum dilanjutkan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Ibu ya. Baik, saya akan menjelaskan terkait diare. Ibu mengerti diare itu apa? Pengertian diare itu apa? Mencret ya. Oh iya. Jadi diare itu dalam bahasa medisnya itu merupakan buang air besar dengan bentuk yang lembek ataupun cair. Nah, biasanya kalau diare itu dapat dibedakan ada diare akut dan diare kronis. Nah, biasanya kalau untuk adiknya ini sudah 8 kali berarti sudah masuk ke akut ya, Bu ya. Karena batas normal diare itu biasanya 3 kali kayak gitu. Nah, adiknya ini kan sudah lewat dari 3 kali, Bu ya, buang air besarnya. Setelah itu untuk penyebabnya diare itu ada terjadinya infeksi pada usus ibu seperti itu, atau saluran pencernaan. Nah, infeksi ini diakibatkan oleh adanya bakteri. Nah, bakterinya itu macam-macam, Bu. Ada bakteri salmonella, terus ada bakteri streptococcus. Nah, itu yang menyerang pada area pencernaan adiknya, sehingga adiknya tadi mengalami diare seperti itu. Nah, terus yang kedua itu ada juga diare ini juga disebabkan karena tidak adanya penyerapan makanan di dalam pencernaan seperti itu, Ibu, sehingga yang tadinya usus itu fungsinya untuk menyerap dari sari-sari makanan, nah itu jadi tidak menyerap, hanya airnya saja yang terserap seperti itu, Ibu. Nah, terus yang ketiga itu ada faktor dari makanan. Nah, ini kan sebelumnya adiknya usia 9 bulan, Bu ya. Adiknya sudah makan berarti, Bu ya? Sedikit ya, tapi masih ASI juga, Bu ya. Nah, kemungkinan adiknya itu kurang bersih juga, Bu ya. Mungkin makannya Ibu tidak memperhatikan, atau mungkin waktu adiknya makan, kan adiknya 9 bulan itu kan masih aktif-aktifnya, Bu ya. Nah, nanti kalau misalnya adiknya mau makan itu harus diajarkan cuci tangan seperti itu, Bu ya. Nah, jadi
jadi faktor makanan itu misalnya makanan yang basi atau mungkin makanan yang sudah tidak layak dimakan itu juga dapat mengakibatkan diare, atau mungkin alergi makanan juga bisa Bu menyebabkan diare seperti itu. Nah, apakah Ibu sudah paham? Iya betul, makanannya benar-benar dijaga. Terus mungkin pola asinya, ibu juga kan menyusui adiknya ya, mungkin ibu jangan makan yang pedas-pedas dulu atau makanan yang ya pedas lah ya, karena itu juga nanti iya betul sangat berpengaruh sekali, karena kan adiknya ini kan bayi maksudnya usia 0 sampai 2 tahun itu kan diwajibkan untuk ASI eksklusif ya seperti itu. Nah, mungkin adiknya juga karena tadi mungkin makanannya kurang cocok atau mungkin pas menyusui ibunya makan yang kurang cocok juga makan pedas, nah itu juga dapat mengakibatkan diare seperti itu. Nah, ibu sudah tahu belum mungkin tanda gejala adiknya waktu diare kayak gimana? Oh gitu ya Bu ya. Jadi ya memang benar untuk tanda gejala yang sering terlihat itu mungkin Ibu melihatnya dari buang air besar yang tidak normal seperti itu Bu ya. Nah, namun untuk tanda gejala yang sangat khas pada anak-anak terkait diare, biasanya itu anaknya itu rewel. Ini masih rewel kan Ibu? Rewel, nangis. Biasanya kadang nanti ada demam, tiba-tiba demam kayak gitu. Terus tadi pupnya cair kayak gitu kan ya Bu ya. Terus anaknya juga terlihat lemas kayak gitu. Ini pucat banget ya Bu anaknya ya. Tapi sudah agak mendingan Bu ya. Udah kemarin tuh sampai betul. Oh gitu. Nah jadi mungkin tanda gejalanya seperti itu Bu ya. Tadi anaknya rewel, cemas, gelisah kayak gitu, terus bawaannya nangis, terus apalagi mungkin ada juga kasus diare itu dengan disertai mual muntah kayak gitu Bu biasanya ya. Nah tapi untuk adiknya ini kan tidak mual muntah, hanya diare saja selama 8 kali Bu ya dalam sehari. Nah baik, nah mungkin untuk cara penularannya itu tadi yang saya sebutkan tadi, karena dari faktor makanan yang kurang bersih, kurang higienis, menjaga kebersihannya kurang, terus diakibatkan mungkin Bu virus atau bakteri. Nah saat ibu mungkin menyusui ibu kurang bersih dalam menyusui adiknya, mungkin dalam posisi berkeringat atau bagaimana, itu juga kan sebuah sarang bakteri ya. Nah nanti kalau ketika ibu menyusui mungkin akan lebih dibersihkan lagi ketika mau menyusui seperti itu Bu ya. Ya terus untuk selanjutnya, itu untuk penata laksanaan di rumah. Nanti ketika adiknya ini mungkin sudah pulang dari rumah maksudnya dari rumah sakit, nanti bisa kalau misalnya adiknya itu masih diare atau kemungkinan diarenya jarang-jarang kayak gitu, karena pasca Bu pengobatan tadi itu Bu ya. Iya. Nah itu nanti ibu mungkin biasanya di rumah itu ibu bisa memberikan ASI yang cukup kepada adiknya kayak gitu, tapi dengan cara yang tadi saya ajarkan tadi, dengan cara bersih kayak gitu, dibersihkan dulu pada area payudaranya atau pokoknya dibersihkan Bu ya. Jadi untuk menghindari dari bakteri yang saya sebutkan tadi kayak gitu. Terus mungkin nanti bisa dikasihkan minum adiknya kayak gitu. Apa ini adiknya full ASI ibu atau dicampur dengan susu formula? Oh masih ASI ya Bu ya, berarti fokusnya ke ASI ya. Nanti itu juga bisa ibu fokuskan untuk memberikan ASI yang cukup pada adiknya. Nah nanti bila misalnya ya Bu ya, adiknya masih BAB cair, ada lendirnya kayak gitu lebih dari
kembali, itu segera ibu bawa ke pelayanan kesehatan, misalnya ke rumah sakit saat ini, di rumah sakit Citra Ahmad Yani ataupun ke puskesmas dulu seperti itu Bu. Baik, ya saya akan lanjutkan kembali. Untuk selanjutnya, jadi misalnya adiknya ini apa namanya Bu, terjadi buang air besar lebih dari 3 kali, terus dengan frekuensi atau dengan jumlah yang cukup banyak kayak gitu, apalagi apa namanya adiknya sampai merasa lemas, terus demam, terus ibu ketika memegang jari tangannya atau kulitnya kayak gini terlihat pucat kayak gitu, nah itu ibu segera bawa ke rumah sakit atau ke pelayanan kesehatan lain seperti itu, karena ini Bu apa namanya bisa berakibat sampai dehidrasi bahkan sampai kematian kayak gitu Bu. Saya tidak mendoakan, cuma memang kalau diare itu harus cepat ditangani kayak gitu, dibawa ke pelayanan kesehatan untuk diberikan tindakan yang tepat seperti itu ya. Terus untuk penata laksanaan di rumah sakit biasanya kan ini ibu nungguin adiknya nih ya. Nah jadi ibu selama nungguin adiknya mungkin ibu lebih menjaga kebersihan. Nah sebelumnya ibu sudah bisa cuci tangan sama lengkap belum ya? Baik, sebentar ibu ya, saya akan ambil ini. Nah ini saya memperagakan cuci tangan menggunakan hand sanitizer ya, coba Bu. Nah yang seharusnya yang benar itu mencuci tangan itu menggunakan air mengalir. Nah ini ikuti saya Bu ya. Pertama itu digosok seperti ini, lalu segini Bu di punggung tangan, persela-selahan ini diganti Bu sebelahnya, nah seperti ini. Lalu perselahan sini jari tangan, lalu punggung tangan seperti ini Bu ya, punggung tangan ini ganti lagi punggung tangan, lalu ibu jari seperti ini ya, ganti lagi ini Bu ya. Terus sekarang kuku. Nah jadi cuci tangan yang benar seperti itu Bu, cuci tangan dengan cara 6 langkah untuk mencegah terjadinya ada penularan bakteri ataupun virus kayak gitu Bu ya. Ya sebelum saya akhiri mungkin ada yang ditanyakan Bu terkait diare, mungkin ibu ada yang kurang paham tentang diare itu apa, bagaimana cara penanganannya, atau mungkin saya menjelaskannya kurang tepat atau mungkin kurang jelas, mungkin ada yang ditanyakan Bu. Sudah cukup sih, mungkin dari aksinya juga harus dijaga kan, kalau misalkan udah itu kan harus stres ya. Iya betul. Tidak ada yang ditanyakan Bu ya, cukup jelas ya. Jadi mungkin selama perawatan di sini nanti adiknya ini selalu ibu pantau terkait apa namanya keadaannya kayak gitu, misalnya mungkin atau lemas atau apa, nanti ibu bisa laporkan ke perawat atau ke dokter di ruangan tersebut kayak gitu Bu ya. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan mungkin kita bisa akhiri Bu ya. Oh ya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu cukup kooperatif ya, dari tahap awal hingga sekarang terakhir sampai ibu saya memberikan pertanyaan, ibu cukup jelas. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan mungkin saya langsung akhiri Bu ya. Kalau membutuhkan bantuan mungkin nanti bisa memencet tombol di sebelah tempat tidur Bu ya, atau mungkin nanti ibu atau dari keluarga bisa tolong ke perawatan seperti itu. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan saya akhiri Bu ya. Iya, saya akhiri. Terima kasih, selamat siang. Semoga lekas sembuh ya adik ya. Baik, setelah saya melakukan tindakan kepada pasien, saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah. Lalu saya siap melakukan dokumentasi. Di sini saya akan melakukan dokumentasi pada hari Rabu tanggal 17 Februari tahun 2021. Saya Satria Kustiawan telah melakukan tindakan keperawatan, yaitu pendidikan kesehatan tentang penyakit diare kepada keluarga anak K, dan didapatkan hasil keluarga sudah mengetahui dan memahami terkait penyakit diare. Tertanda tangan nama terang perawat.